Ya, baik. Topik kita kali ini, Bung Ken, mengenai serba-serbi kampanye Pilpres. Wah, ini kampanye pasti seru ini. Ini kita masih bicarakan tentang kampanye, dan tampaknya setelah beberapa hari masa pembukaan kampanye dimulai, ada-ada saja gitu yang berkembang di masyarakat. Amatan dari Bung Ken mengenai masa-masa awal kampanye Pilpres ini bagaimana? Ya, kesimpulan sementara itu kampanye sepi tanpa substansi. Oh gitu, langsung ya. Jadi sepi, kenapa? sepi, Mungkin nggak ada substansi. iya, calon presiden, calon wakil presiden ini mereka harus izin ke presiden kan, supaya bisa pergi kampanye. Okay. Karena itu kampanye praktis itu Sabtu Minggu. Nah, ini kan jadi problem ini kan. Nah, begitu juga calon wakil presiden, misalnya Gibran Rakebuming Raka. Dia sebagai wali kota Surakarta. Betul. Ketika dia harus kampanye, dia kan harus izin juga, Izin lagi. Dan meninggalkan pekerjaannya. Dan hari ini dia balik ke Solo. Iya, kemarin setelah kan dia izin kampanye kemarin. ke Tangerang, Banten. Ya, berarti dia tinggalkan dong pekerjaannya. Terus Pak Prabowo juga udah balik wali kantor kota. lagi hari ini. Nah, itu dia yang jadi problem. Mestinya menurut saya, ya, yang menjadi capres ini, Prabowo Subianto, yang sekarang Menteri Pertahanan, mundur saja. Apa yang ditunggu lagi harus... Atau sudah terlalu percaya diri jadi nggak perlu kampanye? Iya, bisa juga. Tapi rakyat kan menunggu apa sih gagasan mereka, gitu kan? Apa sih yang harus mereka lakukan kepada masyarakat yang sekarang ya diterpa dengan kesusahan ekonomi dan Jadi, segala macam. Yang gitu ya. muncul masih seputar gimmick, jadi nggak ada substansi, udah sepi, terus masih main gimmick, terus nggak ada substansi, gitu kira-kira? Iya, dan saya lanjutkan bahwa begitu juga cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo, yaitu Pak Mahfud MD. Ya. Beliau juga kan masih Menko Polhukam. Nah, tentunya dia juga harus izin kalau pergi kampanye. Nah, sebenarnya dua menteri ini, apalagi mereka ini sangat terkait nih. Menko-nya adalah Mahfud MD sebagai cawapres, Menhan-nya, yaitu kan di bawah koordinasi Menko Polhukam. Ada Prabowo Subianto yang sekarang jadi capres. Nah, bagaimana mereka menjalankan tugas di kabinet dan juga sebagai capres cawapres ini? Nah, ini kan pasti jadi problem. Yang dirugikan adalah rakyat. Bagaimana kabinet harus melayani, menteri harus melayani rakyat, masyarakat ya. Tapi di sisi lain rakyat ini juga menunggu gagasan mereka ini. Terobosan apa yang mereka akan sampaikan kepada masyarakat untuk menghadapi problem-problem global sekarang. Dan peluang apa ketika kita punya bonus demografi. Karena bonus demografi ini juga harus kita betul-betul manfaatkan sekarang. Atau visi misi yang mereka udah sampaikan ke KPU itu harus disampaikan kembali kepada masyarakat. Iya. Kan begitu. Dan ada komitmen politik negara yang siapapun capres-cawapres terpilih nanti, ketika bicara politik negara itu harus dijalankan. Harus ada prioritas-prioritas. Misalnya soal pindahnya ibu kota, ibu kota negara sekarang, misalnya. Siapapun capresnya yang terpilih nanti, capres-cawapres terpilih nanti, itu juga kan harus dijalankan. Nah, soal bagaimana menjalankan, disitulah mungkin visi misi mereka. Kan ini kan sudah menjadi politik negara. Bagaimana meningkatkan dan memanfaatkan peluang bonus demografi, itu sudah menjadi kewajiban siapapun capres-cawapres. Tapi bagaimana strateginya? Nah, itu yang perlu kita dengarkan visi misi mereka, gagasan mereka. Taruhlah di beberapa hari kemarin mereka turun kampanye, kan Pak Prabowo juga sempat ke Jawa Barat, kan disambut di Tasikmalaya. Terus Pak Ganjar juga keliling mulai dari Indonesia Timur, mulai dari NTT, terus ke Kendari. Ke Kendari juga. Nah, NTB juga dia udah jalanin. Terus Pak Mahfud juga dia tetap main di Jawa Timur. Terus Pak Anies dia ke Sumatera Utara. Dan Mas Gibran di seputaran ibu kota kan kemarin. Ibu kota ya. Di antara Jakarta sekian roadshow mereka ini, itu muncul nggak kira-kira Bang Ken yang Bang Ken lihat, meskipun ya kadang memang mungkin tidak seperti yang kita harapkan lah, mereka muncul dengan diskursus gagasan, tapi apakah itu muncul di masyarakat? Ya, sebagian ada muncul gagasan. Misalnya? Ya, kalau kita lihat gagasan dari calon urut nomor 1 ya. Anies Baswedan itu jelas ya, ketika dia di Sumatera Utara, di Serdang, di Medan, jelas memang dia menyatakan dia harus melakukan perubahan nasib petani.
Bicara pupuk dia. Iya, bicara pupuk, bicara memberantas mafia beras. Betul. Nah, itu komitmen itu kan. Kemudian memberantas kolusi, ya, korupsi, nepotisme ini ya. Terus Dia mengembalikan tegas itu. lagi pegawai KPK yang kemarin Iya. sudah bicara tentang KPK cukup serius juga Ya, ya. artinya ini memang benar-benar menyampaikan gagasan ya. Gagasan. Saya tidak melihat gimmick apa di situ ya. Nggak Tapi ada memang ya. benar-benar gagasan. Nah, soal bagaimana mewujudkannya memang itu harus di breakdown ya. Tapi komitmen untuk memberantas mafia beras, artinya ketika masyarakat harus membeli katakanlah beras mahal tapi petani tidak menikmati harga itu, petani juga susah. Nah, itu yang menurut dia di sini ada mafia beras dan itu harus di Dan kembali ya, berantas. beliau mempertegas komitmen mereka untuk tidak melanjutkan IKN, termasuk juga disampaikan oleh cawapresnya Caimin. Apa ya hitungan-hitungannya? Ini kan kalau kita bicara politik, IKN ini kemudian menjadi bola politik juga gitu loh yang bisa dimainkan. Ya, tapi kalau itu kembali saya bilang tadi bahwa ada politik negara. Itu kan sudah disepakati misalnya ke Betul. pindah ibu kota negara, IKN. Sekarang ke Penajam Pasir ya, di Kalimantan Timur. Artinya, mungkin bagaimana tahapannya, ya tidak harus, katakanlah misalnya masa Presiden Jokowi harus tuntas supaya ini menjadi legasinya dari Presiden Joko Widodo. Tidak seperti itu. Dia harus mempertimbangkan dan memperhatikan prioritas dan kebutuhan masyarakat harus terpenuhi. Oke, infrastruktur ibu kota negara dibangun, tapi kan tidak harus jor-joran harus selesai supaya jadi legasi gitu ya. Itu yang Tidak. Dia bisa jadi bertahap kan. Itu yang dimaksudkan oleh Anies begitu atau? Ya Memang mungkin sudah saja ya, tapi itu masih pendapat saya ya. Oh, Dan begitu. mungkin saja seperti itu ya. Tapi politik negara kita harus perhatikan bahwa alasan salah satunya untuk memindahkan ibu kota negara itu kan bagaimana untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah barat dengan timur gitu ya. Bicaranya Indonesia sentris, bukan Jawa sentris kira-kira. Tapi gitu. kalaupun tidak pindah sampai 2004, nah kita kan nggak melarat gitu loh. Artinya pindah berapa 100%-nya itu berapa tahun kemudian, nah itu kan tidak keharusan gitu. Atau seperti kata Bung Ken beberapa waktu yang lalu, ini bukan sekedar memindahkan gedung-gedung pemerintah. Oh iya, gitu kan? jelas. Karena selain fisik dan ada manusianya kan. Yes. Dan itu yang harus diperhatikan betul. Bagaimana orang jangan sampai misalnya dipindahkan tapi di sana sepi misalnya kan. Kalau dilakukan oleh paslon nomor 3, dia cukup aktif ini, jalan, ketemu mahasiswa, ketemu masyarakat. Muncul juga nggak kira-kira gagasan dari paslon Ganjar Mahfud ini? Ya, inilah yang kita lihat apakah benar-benar ini gagasan atau bukan ya. Karena kan gagasannya itu kan ada makan siang, minum susu gitu ya. Ya Itu memang paslon benar. nomor 2 ya? Iya, dia bagi-bagi nomor susu dua. kan? Iya, ini kan Bicara stunting. tadi kan nomor 1, nomor 2. Nomor 2 dulu. Oh iya. Jangan langsung lompat ke nomor 3 ya kan. Iya. Nah, 1, 3, ini 2. soal susu kan, soal minum susu. Nah, sebenarnya kalau dalam praktek kampanye itu sebenarnya membagi-bagi sembako, membagi-bagi uang yang bertujuan untuk mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu itu tidak boleh, ya kan? Nah, ini juga ketika membagi-bagi sesuatu, ini bisa berdampak loh kepada pasangan calon. Persis. Bahkan itu kalau dia TMS ya, terstruktur sistematis masif, itu bisa berdampak sanksi administratif pembatalan pada ini pasangan calon. Maksudnya yang kemarin di Car Free Day kan? Ya. Gibran, dia lari-lari pagi, terus dia bagi-bagi susu. Nah. Tapi katanya tidak ada ajakan untuk memilih, untuk mengajak untuk silakan pilih nomor 2 gitu. Ya, selalu kan ada cara-cara seperti itu kan. Sama ketika Tapi itu kita sebenarnya kampanye juga, ya, kan? ketika juga Desa Bersatu juga kan begitu katanya. Nggak ada, tapi kan gambarnya ada gitu kan. Kalau udah ada kaos ada kan sebenarnya apakah ajakan memilih itu harus verbal? Ayo ajak saya. Tapi kan dengan datang ke situ dan dia posisinya sebagai cawapres dan sekarang sudah dimulai tahapan kampanye, walau kampanye dialogis dan kampanye terbatas. Nah, apalagi namanya? Kan gitu ya. Nah, sayangnya ketika berbicara tentang susu ini sebenarnya ya bagus ya, tapi kan sebenarnya kalau susu sapi cocok untuk anak sapi sebenarnya kan. Iya kan? Lebih cocok gitu Lebih ya. cocok, lebih Tapi ya cocok. ada problem ketika misalnya kebutuhan susu karena ASI tidak Betul. ya lancar misalnya ya kan. Nah, ada
pengganti. Ngomong-ngomong soal susu ini, Iya. Bang Ken, ini kan agak ramai terakhir nih. Ya itu, justru itu yang mau kita... Ketika beliau menyampaikan untuk ibu-ibu hamil, ini ada keseleo lidah atau memang secara sengaja karena ketidaktahuan, yang tadinya asam folat menjadi sulfat gitu. Nah, itu Mas Thomas mungkin bisa juga cerita ya. Tapi memang Mas Gibran minta maaf katanya. Mohon gitu. dikoreksi lah. Mohon dikoreksi. Kalau itu saya salah ucap katanya. Kalau pengakuan dia salah ucap. Bisa juga memang kan namanya apa? Tapi juga bisa juga karena memang pengetahuan kan. Cuman akhirnya memang begini ya, yang akhirnya muncul di masyarakat kemudian ini kan pada masa kampanye. Iya. Ketika hal-hal seperti ini, karena kita melihatnya sepele, tapi ada yang menangkap secara sangat substantif soal pengetahuan. Ini sangat standar gitu orang menilainya. Ya, Lu memang nggak kalau bisa kampanye bedakan itu yang mana asam sulfat, yang mana asam folat, dan ini bukan cuma satu kali lu ngomong gitu. Iya. Lebih dari satu kali. ya, argumentasi itu saya kira benar. Selain itu, saya mau menguatkan bahwa kampanye itu kan sesuatu yang direncanakan. Yes. Bukan betul. sesuatu yang kebetulan. Artinya ketika dia mau membicarakan sesuatu, dia sudah buat tuh isinya, kisi-kisinya, apa yang mau disampaikan. Nah, apakah dia tidak punya tim gitu ya? Oke. Termasuk juga tempat berkampanye itu sudah harus disiapkan. Betul, Dan sudah direncanakan. Kalau sampai kampanye di Car Free Day, apakah ini gimana sih ya? Kan Bang Ken mau bilang- di DKI kan ada peraturan gubernur yang tidak membolehkan jalur Car Free Day itu untuk kampanye. Bang Ken mau bilang persiapan untuk pasangan calon ini kurang matang begitu? Ya itulah, makanya tadi saya di awal saya bilang bahwa kampanye ini ya Minim gagasan. boleh dibilang kampanye cemen minim konten. Minim konten, oh, siap. Ini istilah baru dimasukkan. Yang tadi sepi tanpa substansi. Sepi tanpa substansi. Yang terakhir ini Ya kampanye Cemen. cemen, iya tanpa konten. Tanpa konten. Kontennya Nggak apa ada gitu? isinya ya. Soal bagi-bagi susu, ya. bagi-bagi susu, betul. Apa ini juga kan mengemuka juga soal apa? Soal apakah nanti akan debat itu ya 1 lawan 1 gitu kan? Ya akhirnya mau Capres kemana-mana, persis. ya berhadapan dengan capres, cawapres dengan cawapres. Nah, ini ada kemarin keputusan KPU katanya nanti setiap debat dihadirkan capres cawapres. Nah, ini kan jadi problem. Ya. Nah, ketika aturan itu disampaikan oleh KPU, lalu ada lagi, oh itu kan usulannya dari pasangan Amin awalnya. Loh, ini kan undang-undang. Oke. Di pasal 277 itu jelas sekali disebutkan bahwa di penjelasannya kampanye debat itu dilaksanakan 5 kali. 3 kali untuk capres, 2 kali untuk cawapres. Kan jelas. Yes. Tidak disebutkan Even ada bersamaan. usulan dari pasangan calon, tapi nggak boleh keluar dari rules yang sudah ditetapkan oleh peraturan. Kayak Nah, gitu. justru itulah kalau kita dengar di pemberitaan-pemberitaan ini dari pasangan dari TKN ini pasangan Prabowo Betul. Gibran, oh itu kan usul dari ini, dari tim Kelompok Amin. satu, ya. Katanya salah seorang perempuan yang bicara. Nah kalau seperti ini, ya ini yang disebut dengan apa namanya, mengkambing hitamkan, iya kan? Cari-cari pelaku. Apa dalam komunikasi disebut ini false flag operation. Nah, ini Gimana itu? bagaimana mengkambing hitamkan dalam situasi apapun bisa dikambing hitamkan tuh pada orang lain itu. Nah, ini jelas-jelas KPU-nya apapun katakanlah misalnya masukan baik itu dari masyarakat, dari pegiat pemilu, dari tim pasangan calon, ketika sudah ada aturan dan diatur oleh Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, dia nggak boleh dong goyah. Iya kan? Nggak boleh, karena sudah diatur. Masa karena itu ya kan? Oke. Nah, makanya kampanye sekarang pun perdebatannya jadi seperti itu. Nah, yang mengkambing hitamkan, kan gitu. Hal-hal yang sebenarnya tidak substantif lagi kemudian Tidak substansi. diskursusnya. Tadi juga soal bagi-bagi susu kan, Oke. bukan itu substansi kampanye. Kalau paslon nomor 3 Bang Ken bagaimana? Ya, Tadi udah 1, terus 2, sekarang 3 dong, Iya. boleh dievaluasi. Iya, ya nomor 3 ya tetap mereka ya sekarang terkendala ya Pak Mahfud MD ini kan sebagai Menko Menteri Menko Polhukam. Ya kita lihat kan sepi-sepi aja jadinya kan. Dia harusnya dalam seminggu ini sudah gerak. Kalau perkiraan saya kan 1 hari 5 sampai 10 lokasi harusnya dikunjungi. Iya kan? Kalau ada 1 minggu ya kali 7 hari
Udah 70 lokasi yang harus dikunjungi. Nah kita tahu Pak Mahfud MD juga nggak banyak bergerak, ya kan? Tapi ada fenomena Belum menarik ini ya. di paslon nomor 3 nih kalau saya lihat. Contoh, Pak Ganjar, dia keliling dari satu tempat ke satu provinsi ke provinsi yang lain. Provinsi lain, ya. Terus Pak Mahfud juga kemudian jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Terus bukan hanya itu Bang Ken. Anaknya, Alam Ganjar, udah tahu-tahu, saya baca berita kemarin, udah tidur di Tanah Toraja. Pasti dalam rangka kampanye juga dong. Iya, iya. Terus istri ikut turun juga. Ini buat Tiko udah di Bandung, Jawa Barat. Iya. Jadi kemarin teman-teman juga ya. gitu ya kan? Dan kita juga beritakan istrinya Mas Amin, ya kan? Ya, istri Caimin juga, Ya, betul. Ya, istrinya apa namanya Ganjar ya. Betul. Tiko ya juga kemarin dia sempat bertemu dengan kelompok disabilitas ya. Persis. Nah, kalau istrinya Mas Anies itu dia bertemu dengan relawan ya, relawan oranye ya, oranye manis ya istilahnya. Nah ya ini peran-peran istri ini ya, saya kira Tampaknya luar kedua biasa. paslon ini sangat maksimal kalau sejauh ini kita lihat memanfaatkan masa kampanye ini. Paslon 1 dan paslon 3. Kalau paslon 2 mungkin udah berasa Iya. entah apa ya, atau memang karena dua-duanya masih megang jabatan. Iya, tapi untuk saat ini memang kalau soal istri tadi kan kita tahu lah ya Pak Prabowo kan pendampingnya. Nah, ini peran istri itu yang Penting lah. kurang ya kan, karena Ngomong-ngomong peran istri. yang saya tahu kita kan, nah itu perlu pendamping sebenarnya ya. Tapi karena tidak ada ya peran istri tadi ya tidak ada Memang kalau untuk kita yang perhatikan mendulang suara untuk Mas pasangan Gibran Prabowo. juga dia kemana-mana selalu didampingi oleh Mbak Ya, Selvi mungkin kan, oleh istrinya. Mungkin itulah ya, istri Gibran gitu kan. Ya tapi untuk capresnya itu bagaimanapun tuh penting ya, sebagai pendamping dan juga dalam dalam kehidupan keseharian tuh keseimbangan tuh penting. Perlu ya. Penting tuh supaya juga kalau ada istri itu setidaknya bisa juga memang ya penyeimbang lah. Kalau ada situasi emosional yang kurang stabil kan bisa juga jadi stabil lah gitu ya. Waktu kampanye ini kan sampai tanggal 10 Februari. Iya. Kalaulah pasangan calon ini memanfaatkan waktu di akhir pekan, terus waktu-waktu yang lain mereka tetap aktif seperti biasa tadi, kecuali yang memang sudah tidak memegang jabatan, seperti Mas Anies, Pak Ganjar, Caimin, gitu ya. Iya. Artinya mereka dengan leluasa bisa memanfaatkan waktu ini. Keuntungan politik dong untuk mereka harusnya. Harusnya mereka saya memanfaatkan. Iya, justru itu kita sayang sekali yang dirugikan lagi-lagi kan rakyat ini. Masyarakat rugi, tetapi Iya, akhirnya kemudian pasangan tidak calon mendapat informasi yang seutuhnya gitu kan. Apa sih gagasan dia, konsep dia tentang membangun Indonesia ini 5 tahun ke depan kalau dia terpilih gitu ya. Oke. Nah, itu. Tapi di sisi lain juga kita lagi-lagi publik bisa curiga. Kenapa sih harus mempertahankan jabatan itu padahal sudah capres, cawapres? Apakah berharap ada di Twitter tuh, mungkin masih berharap gaji. Wah, sekelas capres, cawapres berharap gaji kan ini menarik. nggak masuk akal kan gitu kan. Ini menarik. Ya, misalnya sampai Februari misalnya. Apa Udah tuh? selesai, kalau nggak terpilih masih bisa menteri sampai 20 Oktober misalnya. Sampai Oktober nanti misalnya. Boleh dong kita tanya, misalnya nih Pak Menhan, kenapa kok masih mau jabat Menhan? Iya, Gitu kan? itu penting. Apa kecurigaan Bang Ken sebenarnya? Kayak Iya. misalnya masih aja mau jadi wali kota Solo, atau Pak Mahfud masih aja pegang juga Menko Polhukam. Memang kalau di satu sisi mereka sebagai pejabat publik, toh juga jadi capres cawapres pun kan untuk tujuan jabatan publik untuk melayani rakyat. Betul. Cuman kan tadi jadi nggak maksimal, itu yang pertama. Tapi orang jadi curiga yang kedua tadi, Yes. apa kekuasaan ini tidak mau ini ya, tidak mau kurang sedikit pun, ya. Tapi yang ketiga ini, potensi menyalahgunakan itu yang menjadi Nah, dikhawatirkan. kata kuncinya penyalahgunaan kekuasaan, Iya. penyalahgunaan jabatan, begitu ya? Ya, kalau misalnya kemana-mana kunjungan, saya kunjungan menteri, ya melekat pada dirinya sebagai capres cawapres juga gitu kan. Ini penting, nih. Saya harus baca dulu nih salah satu referensi. Bung Ken coba. Ini kan apa yang terjadi di Kementerian Pertahanan ini contoh. Ya, Kementerian Pertahanan ini misalnya ketika berkunjung ke daerah, katakanlah misalnya untuk sekarang kan ada wilayah-wilayah juga ya kantor pertahanan ini kan. Nah, bisa juga berkunjung ke kan masih ya secara personil
Panglima TNI itu kepada Presiden. Ya. Oke. Tapi kan secara anggaran, secara ini Menhan juga punya relasi untuk bisa katakanlah mengunjungi pasukan, apa segala macam. Itu loh. Oke. Nah, Masih ketika memegang dia kendali menggunakan itu. anggaran negara untuk melakukan tugas itu, dan pada dirinya melekat sebagai capres, nah ini kan jadi problem. Persis. Jadi anggaran itu untuk rakyat. Memang kegiatan ini untuk tugas ya, tapi kan tidak terlepas dari kepentingan pemenangan. Nah ini jadi problem. Kalau di Amerika disebutnya Fokbar, bisa menggunakan anggaran negara untuk pemenangan. Nah ini tadi saya baca aja supaya saya nggak keliru. Ini kan terkait Kemhan tadi ya. Iya. Kalau kita bicara potensi penyalahgunaan kekuasaan itu. Iya. Dianggap tak lazim, ini saya baca berita ya dari salah satu media. Dianggap tak lazim tambahan belanja alutsista dipertanyakan. Nah kan ini jadi soal yang terkait pinjaman luar negeri untuk Pinjaman luar negeri. belanja alutsista itu. Benar. Ini kan kemarin media banyak mempertanyakan kenapa kok dilakukan menjelang pemerintahan ini berakhir. Dan kita pengadaan masa alutsista pemilu. ini bersumber dari pinjaman uang Dari luar negeri, pinjaman luar negeri. utang luar negeri. Nah ini jadi, Patut dipertanyakan kan jadinya. nah justru itu, jadi alangkah baiknya, ya kalau secara detail untuk membahas itu, ya mungkin banyak juga argumentasi, banyak juga yang nanti juga mengatakan bahwa itu hal yang wajar saja ada pinjaman gitu ya. Tapi kan kita tahu sendiri, ketika tadi itu melaksanakan tugasnya, turun ke daerah-daerah, menggunakan fasilitas itu. Nah, itu yang nyata. Siap. Ya. Kalau ini ya ketika nanti ada gelontorannya ke sini, itu baru gitu kan. Nah, tapi sepanjang tidak ada Tapi ya banyak anggaran itu kecurigaan. digunakan untuk kepentingan pemenangan ini, Tapi kecurigaan sana semakin menguat. semakin. Betul. Nah, itu dia. Ya, Posisi kita kan yang nggak sama tahu kan mungkin. ada yang berkepentingan di situ. Betul. Pasti ada proses pembelian, pengadaan barang jasa, ada pemenangnya. Betul. Ketika ada pemenangnya, kita nggak tahu kan transaksi tingkat tinggi kan kita nggak tahu. Ya. Tapi supaya masyarakat tidak curiga, ya sudah mundur saja dari Menhan kan gitu, selesai. baik, betul, Lebih baik mundur, jalankan terus kampanye. Sama nggak kita kalau kita dorong juga ini, sorry ya. Iya. Nih kita ada fenomena baru juga kan pas masa-masa kampanye kemarin mengenai posisi Pak Lurah, Iya. mengenai posisi Pak Jokowi ini. Iya. Kemarin ketika beliau berkunjung ke mana? Ini kan ke Labuan Bajo. Iya. Kemarin dia main NTT bola ya? dengan Iya, masyarakat. main bola ya. Terus dia kembali. Iya. Patut diduga di mana tempat Ganjar datang, terus dia datang nyusul belakangnya. Nah, ini menunjukkan Dan sebenarnya ini sebentar sebelum Iya. Bang Ken jawab, ini ada temuan nih. Iya. Bukan temuan sih sebenarnya, ada dugaan. juga. Jadi kenapa Pak Prabowo dan Gibran ini agak kurang ngotot seperti kita bicara tadi untuk kampanye, memanfaatkan waktu kampanye ini karena mereka bilang, udahlah, ini yang jadi ketua tim pemenangan ini adalah Pak Lurah sendiri gitu. Kan ini omongan orang gitu. Kadang-kadang yang diomongin di media kan beda dengan sebenarnya fakta yang ada di lapangan ya. Kadang-kadang orang lihat gimmick-gimmick itu. Iya. Itu gimana tuh? Iya, memang kan apalagi di kita di Indonesia ini ya, memperjuangkan anak itu lebih sungguh-sungguh daripada memperjuangkan diri sendiri. Ya kan? Apalagi negara. Apalagi negara ini kan. Nah, ini Jungkir kan balik dia demi anak ini. ya betapa malunya kalau seorang Gibran putranya presiden kalau nggak terpilih kan itu juga kan. Oke. Nah, ya kita juga bisa merasakan lah kalau soal itu kan. Ya, yang kita katakan bagaimanapun jangan menggunakan alat negara, ASN, ya kan, TNI, Polri, anggaran, fasilitas untuk pemenangan capres-cawapres. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau pribadinya mungkin, tapi bagaimana kita lihat sekarang Pak Jokowi itu, ya begitu sampai di Jakarta langsung ke daerah apa, ini juga bisa kita baca bahwa ada kegerahan gitu ya, gerah gitu kan, artinya pertarungan semakin semakin sengit gitu ya, dan gerah karena, waduh, bagaimana kalau nggak bisa menang nanti kan gitu kan, Nah, betapa nanti malunya gitu kan. Saya punya satu foto waktu beliau main bola di Labuan Iya. Bajo kemarin. Beliau pakai baju, nanti mungkin bisa ditampilkan. Iya. Beliau pakai baju nomor 22 di belakangnya. Jokowi 22. Terus di akhir pertandingan ini seru. Saya lihat kan di situ ada Bupati Manggarai Barat juga. Iya. Terus ada dia pas mereka berfoto begini. Kan ini foto itu ramai sekarang nih, Iya. Bang Ken. Iya, iya. Jadi gimana kita mau bilang
mau dengan alasan apapun besok itu Pak Lurah bilang apa arti dia dengan tanda 2 jari begini dan dia memakai nomor punggung 22 coba. Lalu nanti disebutkan juga tidak ada ajakan. Ya kan? Apa reasoning dan tanggung jawab seorang presiden kemudian memakai simbol-simbol seperti itu, tidak mengatakan dia tidak sedang berkampanye untuk pasangan calon nomor urut 2 coba. Nah, itu dia. Kasih tahu ke masyarakat. Itu dia. Karena itulah makanya sejak awal kita diskusi ini, masyarakat tuh harus aktif memposting apabila ada dugaan pelanggaran yang seperti ini. Walaupun pasti banyak ya nanti alasannya, wah kan tidak ada penyampaian visi misi, tidak ada ajakan, tidak ada tanda gambar. Betul. Padahal kan orang mainkan simbolik ya kan. Bukannya simbol, sebenarnya udah terang-terangan itu kan. Bisa Itu terlihat simbol gitu lagi, ya. Cuman nggak disebutkan ajakan. Kan nggak ada ajakan. Nah, kan nggak ada tanda gambar. Nah, ya itulah bagaimana pandainya untuk memberikan alasan-alasan itu. Jadi dilakukan oleh Pak Lurah ini apa? Ya, sebenarnya itu kan sebagai presiden sendiri memang tidak ada larangannya. Tapi ketika itu adalah kegiatan kenegaraan, seorang presiden, dan memanfaatkan itu untuk mendukung atau memihak kepada salah satu calon. Nah, itu sudah menjadi problem. Dan itu menurut saya sewajarnya dilaporkan ke Bawaslu. Sewajarnya dilaporkan ya? Dilaporkan. Walaupun Bawaslu ini kemarin ada pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan tidak diregistrasi. Ya, bingung juga ya. sama kayak KPU ini sekarang misalnya kan menentukan debat, ya kan? Bagaimana format debat? Gamang juga dia. Kan publik bilang, wah ini pasti ada intervensi nih supaya tidak satu lawan satu nih Gibran dengan yang lain. Bayangkan kalau misalnya Gibran berhadapan dengan Pak Mahfud MD, berhadapan dengan Muhaimin Iskandar, ya kan? Nah itulah publik yang mengatakan seperti itu. Wah ini sudah diatur sedemikian rupa supaya nanti dia tidak berhadapan langsung. Maka dibikinlah berpasang-pasangan. Lalu sebelah sana bikin kambing hitam. Itu usul dari tim pasangan Amin katanya. Jago-jagonya politisi aja nih ya. Itulah tadi yang kita bilang itu false flag operation itu tadi. Lalu mengkambing hitamkan aja. Semua kelucuan-kelucuan ini yang sebenarnya tidak lucu dan sama sekali meledek kewarasan masyarakat. Iya. Apa itu mungkin yang mau kita sampaikan? Pasangan Prabowo Gibran ini, terutama Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini kan mencoba nih berbagai cara dan mengadopsi cara-cara di luar negeri sana untuk bagaimana dia melakukan kampanye. Oke. Nah, di 2019 dia berhadapan dengan Jokowi. Dan dia menggunakan, waktu itu sering kita sebut, publik sebut itu namanya propaganda Rusia atau fire hose of falsehood itu ya kan. Bagaimana dia menggunakan konten, beragam konten, menggunakan channel yang begitu banyak masif lah gitu ya. Pokoknya itu ada beberapa poin hal yang nggak harus saya sebutkan satu-satu. Bisa juga dibaca nanti bahwa dia gunakan gaya-gaya Trump lah ketika itu kan. Bahkan juga dia sebut bahwa Indonesia akan menjadi negara besar. Dia kutip tuh kutipan-kutipan Trump itu kan gitu kan. Dan ya banyak hal dia bilang kan. Kalau dia bukan presiden Indonesia bisa bakal bubar lah misalnya. Itu ya gitu-gitu juga lah ya. Nah itu dia pakai di 2019. Dan ketika itu Jokowi sudah menggunakan apa yang dilakukan oleh Bongbong Marcos di Filipina. Dia bikin apa? Konser 2 jari. Ya kan? Kalah si Prabowo. Nah, sekarang dia ngadopsi yang Filipina ini dengan gemoy-gemoy. Ya kan? Sebenarnya itu dilakukan Jokowi waktu 2019. Ketika dia lakukan sekarang, nggak ada kejutan lagi. Orang sudah tahu gemoy-gemoy. Ya, udah tahu. Dan akhirnya memang narasi gemoy dengan sendirinya udah mulai meredup juga ya, meredup kan? Meredup. Ketika kemarin juga di Banten datang, wah gemoy kau. Tapi akhirnya gemoy plesetannya udah bukan lucu-lucuan lagi, tapi malah udah jadi bahan ledekan kan? Iya. Jadi apa? Sudah ketahuan gitu. Sudah ketahuan duluan. Coba kalau misalnya dia punya strategi. Ya pada dirinya sendiri sebagai jadi kampanye. Diri gitu sendiri kan? aja iya. Ya. Nah sekarang juga begitu juga Gibran dengan cara kampanyenya tadi itu kan. Begitu bagi-bagi susu, asam sulfat. Sorry ya, memang agak lucu. Jadi ketika wartawan tanya beliau mengenai kepleset lidah soal sulfat folat itu, oh salah ya? Oh ya udah minta maaf katanya kan gitu.
mohon maaf gitu katanya. Terus ditanya lagi sama wartawannya. Ya. Terus ini membuktikan dong bahwa kemudian keraguan masyarakat terhadap kemampuan Anda. Jawabannya template, bos. Jawabannya gimana? Ya silakan saja masyarakat menilai, ini kan jawaban template. Yang selama ini kita udah tahu. Ya, Serius. Saya itu rasanya gini loh, mau ngomong begini. Anda itu calon pemimpin gitu. Anda nggak bisa menjawab persoalan bangsa ini sesederhana itu. Iya. Itu satu. Lalu yang kedua, ketika di dialog dengan, waktu aku nggak tahu kemarin itu mungkin di Jakarta, Iya. dengan kelompok kreatif yang maksudnya bicara tentang sulfat itu, Iya. dia bilang jangan lama-lama ya, karena jam 9 saya mau pulang tidur, bos. Coba. Apa yang mau kau sampaikan dengan mengatakan bahwa jangan lama-lama, karena jam 9 saya pulang mau tidur. Lu besok urus negara, bos. Lu besok itu urus negara yang masalahnya bisa datang kapan saja. Saat lu tidur pun. Dan lu berpikir atau bekerja untuk negara ini, lu berpikir lu, ini gue jam tidur loh, jangan ganggu saya gitu. Iya, Mas Thomas jangan Gimana kira-kira? Mas Thomas jangan terlalu berat dong buat Mas Gibran. Oh gitu, oh nggak boleh Jangan, diberat-beratin anak muda. Oh iya iya iya. Jangan iya, terlalu iya. berat. Kalau Boleh soal bawa cepat. tadi misalnya asam sulfat itu kan ya selip lidah kan Selip bisa lidah. aja. Boleh 2 kali kan ya? sudah minta maaf. Kan? Boleh 2 kali nggak? Ya, kalau orang langsung meragukan dengan apa namanya karena selip berarti nanti tidak bisa berdebat ya. Belum tentu. Nanti Bisa juga. aja selama proses ini dipersiapkan nanti malah pada saat debat dia bintangnya kita nggak tahu ya. Jangan tahu ya. Ya, kita mudah-mudahan kita berharap siapapun pemimpin ini ya harus cerdas dan punya gagasan. Nah, yang saya sayangkan ketika misalnya pasangan ini mau meniru bagaimana di Filipina, Bu Mega kan bilang bahwa ini orde baru nih gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, harusnya itu diaminin. Iya. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini kan ya publik tahu kan dia mantunya presiden, Presiden kan. Soeharto, ya. Nah, yang satu anak presiden. Anak presiden. Ya harus bangga dong ketika dikatakan ya kebangkitan bombong Marcos di Marcos sana. Ya jelas karena mereka juga membuat suatu pencitraan tentang masa Marcos itu sesuatu yang apa namanya bernilai bagi Bernilai, masyarakat betul, ya. Filipina Dianggap kan, gitu berhasil lah. berhasil ketika itu. Betul. Kalaupun di akhirnya Yes. jadi masalah gitu kan. Betul. Nah, ini juga mestinya dia terima Emang dong, kenapa bangga. gitu Iya, ya, gitu kenapa kira-kira? jadi jadi nggak terima gitu? Betul. Ya, kami mau bangkit sebagai orde baru misalnya. Gua Kenapa anak tidak? istana. Gua anak istana. Asik. Saya mantunya Iya kan, presiden, mantu ya kan? Saya anak presiden. Saya akan bangkitkan orde baru yang baru misalnya kan? Kenapa tidak kan? Oke. Tapi kenapa marah ketika Jadi disebutkan? tudingan kelemahan itu dijadikan untuk kekuatan, kan bisa. Iya. Begitu juga Gibran ketika dia anak presiden, ya saya putra presiden. Harus yakin. Iya. Jangan klaim-klaim karena anak muda. Betul. Kan Saya gitu. putra presiden, jadi jam tidur saya diatur boleh jam 9. Serem kali rasanya itu. Jangan terlalu berat untuk anak muda, oke, kan oke. gitu. Ya udah jangan ngomong anak muda lah kalau gitu. Ya maksudnya ketika juga mengambil dari itu, dari seberang, ambillah yang utuh. Siapa tahu dengan menggunakan itu menang. Oke. Mungkin dulu dengan false of falsehood itu atau propaganda Rusia itu gayanya Trump nggak diadopsi sepenuhnya. Oke. Jadi nggak menang melawan Jokowi 2019 kan gitu. Nah itu. Jadi kalau mau katakan saja memang orde baru misalnya kan, supaya jelas gitu kan. Oh iya. Kan diskusi kita lalu ini Betul. memang bukan orde baru, bisa jadi lebih dari itu kan gitu. Kita Atau kembalikan modifikasinya. Bung Ken, masa kampanye ini sebagai sebuah pendidikan politik untuk masyarakat. Udah pasti Dan harus. biarkanlah juga masyarakat menilai diferensiasi dari antara ketiga pasangan calon ini. Iya. Sampai saat ini Bang Ken sudah bisa memberi definisi nggak kira-kira? Iya jelas. Pembeda Ya. di antara ketiga calon. Ada perbedaan jelas. Apa itu? Ya memang kalau nomor urut 1 memang selalu perubahan, ya kan? Oke, jelas. Perubahan, kesetaraan, kesempatan di semua hal. Ya Adil, gitu makmur, kan? gini gitu. Adil makmur kan? Yes. Ya keadilan sosial lah Pancasila itu kan. Dua harus diwujudkan perubahan. Tinggal konsep-konsepnya disampaikan, ya kan? Iya, saya kira juga Ganjar Mahfud juga jelas ya. Indonesia Mereka juga unggul. kapabel ya. Indonesia unggul dan kita tahu kapasitasnya Pak Mahfud juga pernah jadi ketua MK, Betul. Menteri Pertahanan pernah, Menko Polhukam lagi. Secara penegakan hukum, ya gagasannya saya yakin itu kan. Nah, ini sebenarnya kalau nomor urut 2 ya, nomor urut 2 ini dia harus berani menyampaikan gagasan apa gitu. Bicara Indonesia maju itu harus dikonkretkan betul. Iya, kalau dia misalnya Indonesia maju,
modifikasi dari Orde Baru bisa aja. Kenapa tidak kan gitu kan? Atau memang malah Toh juga ada penggemarnya kan? kan katanya selalu begini, kami tim Jokowi, kami selalu bicara melanjutkan, termasuk yang nggak baik dilanjutkan gitu maksudnya. Nah itu dia, makanya juga dia apa namanya? Kalau aku lihat sih mereka gamang ya, gamang. Oh, Dia oke. mau ya Pak Prabowo ini juga kayaknya kalau dulu kan banyak dia ya di 2019 kan kencang, bahkan begini-begini ya. Pukul-pukul meja. Nah, dan narasinya itu sekarang agak beda, dia agak joget-joget aja. Kurang banyak main di narasi. Hiburan-hiburan sekarang kayaknya. Kalau kita lihat di ini juga di medsos, itu dia joget-joget. Saya lihat di akunnya PAN itu kan. Nah, joget-joget. Betul. Penontonnya banyak gitu ya. Ratusan ribu. Udah capek dia ngomong tentang Indonesia ini. Sekarang lebih banyak joget dan bagi susu. Nah, itu. Terus katanya gitu ya, udah dijogetin aja kan gitu katanya. Iya, Kita diledekin, dijogetin aja. Jadi apapun pertanyaannya, jawabannya adalah joget-joget gitu ya. Nah, itu dia. Dan bagi susu. Dan bagi susu. Yang rugi, Gratis makan siang kan gitu. yang rugi masyarakat ya. Jadi menarik ini catatan terakhir Bang Ken. Supaya itu tadi, jadi pemilu kita tetap kita jaga kualitasnya, yang kita arahkan ke KPU seperti apa untuk tetap mendorong hak masyarakat kok untuk tahu Iya. apa visi misi, apa program-program yang kalian mau tawarkan Dan rekam jejaknya. dan rekam jejak ya. Iya. Atau Rekam itu juga jejak. termasuk untuk menutup rekam jejak itu. Ya, justru itu rekam jejak ini kalau kita lihat. Kalau Mas Anies ya belakangan ini, yang itu kan apa Persatuan Gereja Pentakosta itu jelas menyatakan. Betul. Walaupun kami tidak meminta jemaat itu memilih salah satu pasangan calon, katanya kan, kami akan terbuka ke seluruh pasangan calon untuk datang, tapi kami berutang kepada Mas Anies, Pak Anies ini katanya. Kenapa? Selama memimpin Jakarta harmoni terjamin, Betul. terjaga, Betul, ya kan? betul. Dan kami merasakan bahwa izin gereja tidak pernah didiskriminasi. Justru beliau yang memimpin Jakarta 50 izin gereja Betul. terbit, Betul. iya kan? Dan itu di masa sebelumnya Termasuk nggak ada izin gereja Bahkan ada yang Katolik 50 juga. tahun, ada gereja Katolik juga kan? Ya selama puluhan tahun tidak diberi izin, tapi zaman Pak Anies kemudian justru dapat Nah. izin. Ya. Jadi keharmonisan, kemudian izin gereja yang selama ini dikhawatirkan. Ini kan, ini didukung, ini garis keras. Betul. Itu kan. Nah itu. Kalau kita lihat yang nomor 2, apa ya yang diingat publik prestasi Pak Prabowo. Ya kita ingat beliau itu sebagai Kopassus aja dulu kan. Kopassus saja. Kemudian ya pada saat demo dulu Jangan sampai 98. Kopassus doang, tapi Kopassus terus diberhentikan. Itu jangan itu sampai yang lupa. diingat kan. Ya. Paling banyak kan itu diingat pada masa itu kan. Kemudian dugaan pelanggaran HAM. Yes. Itu yang diingat kan. Nah, mestinya pada saat Menhan ada prestasi yang diukir. Nah, nggak tahu, Mas Thomas ada nggak? Saya sendiri juga agak kurang mendapat catatan sebenarnya. Apa sebenarnya? Ada katanya pembelian pesawat malah problem yang kita betul, dengar kan. betul. Nah, kemudian yang baru-baru ini ya ada apa namanya itu food estate katanya. Betul. Justru masalah yang kita Dianggap dengar. jadi gagal. Iya. memang, persis. Kemudian apalagi yang utang ini yang luar negeri ini. Pinjaman luar Mau negeri pinjaman untuk untuk beli belanja alutsista ini kan. Wah, triliun-triliunan ini kan. Justru yang Ratusan, muncul kan. masalah, bukan prestasi gitu ya. Iya, apa gitu ya. Rekam jejak apa yang kalau yang dulu-dulu ya memang yang paling apa ya dia sebagai mantunya. Jadi tidak Mantan lebih presiden mereka kan hanya gitu kan. sekedar menjual tim Jokowi. Iya, kan itu keberhasilannya Jokowi. Itu aja. Iya kan? Ya, Gibran misalnya apa? Anak presiden. Anak presiden. Itu doang. Kalau kan Pak Jokowi sendiri bilang kan baru 2 tahun jadi wali kota. Jadi ya, memang selama ini kita dengar adem ya, banyak proyek di sana dikirim ya dari pusat. Artinya kan tambahlah pembangunan di Surakarta itu kan. Nah, kalau yang nomor 3 ini ya kita lihat Pak Ganjar ya gencar selama ini. Tapi ya katanya pengantasan, tapi yang memang yang langsung nempel di kepala, Mas Thomas ada? bicara wadah. Saya pernah komunikasi sama beliau, tapi memang beliau itu kalau di YouTube atau di ini banyak ya, ada prestasi penghargaan yang umum ada juga betul. ya. Ada konsen ke Rekam tenaga kerjaan jejak beliau, gitu ya. Ketegasan beliau ketika masih di DPR itu juga akan jadi catatan ikut rekam turut- jejak untuk turut serta juga apa undang-undang kan
Persis. Seingat saya di Komisi 2 beliau kan. Betul. Nah, jadi ya itu apa namanya? Memang politisi lah beliau. Salah satu anggota Tapi yang DPR yang cukup lebih vokal lah signifikan ketika itu. diingat publik menurut saya ya. Tiga Saya gubernur. kira ya bukan wakilnya itu Pak Ganjar Oh, Pak Mahfud. Ganjar Mahfud, ya. Langsung diingat publik itu. Wah, pernah ketua MK gitu kan. Betul. Ah, Menteri berapa kali Iya, menteri berani berani. Ya. soal korupsi, berani melaporkan kan gitu kan. Betul. Nah itu tuh mungkin imbang lah untuk ya. Tapi yang tadi tuh seperti apa ketika gubernur itu ya mungkin data-data lah Data, ya, bisa pengurangan kemiskinan. Jadi kita ajak juga masyarakat untuk memastikan, membuka, mencari tahu rekam jejak dari Iya, ketiga pasangan calon, harus. baik calon wakil presiden maupun calon wakil presiden. Baik. Dan tidak hanya rekam jejak, gagasan dan apa yang masuk akal ya untuk 5 tahun ke depan. Baik, siap. Bung Ken, terima kasih banyak obrolan Terima kita kasih. siang hari ini sebelum kita melantur kemana-mana. Tadi sudah kita dapat substansinya agar kita tetap menjaga dan merawat masa kampanye pemilu agar dimanfaatkan dengan baik. Iya. Bukan soal kepentingan pasangan calon saya, tapi harus memperhatikan kepentingan masyarakat Iya, yang benar, memiliki hak untuk mengetahui visi misi dan program kerja setiap pasangan calon. Iya. Bukan begitu, Bung Ken? Saya kira sudah sangat tepat tuh, Mas Thomas. Baik, siap. Terima kasih sahabat media Indonesia. Sampai ketemu lagi di dalam obrolan kami selanjutnya. Siap. Bung Ken, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Ya.